Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nuri Fauziah dengan NPM 19111080144 dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus impulsif buying pada remaja. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa arti dari remaja itu apa. Jadi, remaja adalah individu yang berada pada rentang usia 11 sampai 20 tahun. Kemudian, perkembangan kognitif remaja ditandai oleh 3 hal, yaitu yang pertama, telah memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan penggunaan scientific reasoning yang berkembang. Yang kedua, pemikiran tidak matang yang berlangsung pada beberapa sikap dan perilaku. Dan fokus pada edukasi sebagai persiapan untuk menghadapi jenjang kuliah atau lapangan pekerjaan. Kemudian, remaja juga menjadi jembatan antara individu dari masa anak ke masa dewasa. Pada masa remaja ini, remaja diharuskan untuk mulai menyusun akan menjadi apa ia di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan impulsive buying. Jadi, impulsive buying atau pembelian secara impulsif adalah sebuah keputusan tidak terencana untuk membeli produk atau jasa. Keputusan membeli terjadi secara tiba-tiba dan seketika sebelum melakukan pembelian. Impulsive buying pada dasarnya sama dengan unplanned buying, yaitu pembelian yang dilakukan individu atau pembeli pada suatu produk atau barang yang tidak direncanakan. Impulsive buying juga bersifat hedonis dan akan menstimulasi konflik emosional di dalam diri pembeli atau individu. Konflik emosional yang biasa terjadi yaitu munculnya keinginan yang kuat untuk memiliki barang yang dilihat dan harus segera dibeli. Perasaan kesal ketika tidak mendapatkan barang yang kita inginkan. Selanjutnya, beberapa orang melakukan impulsive buying dengan alasan pembelian barang tersebut membuat orang yang membeli itu merasa senang dan tidak memikirkan butuh atau tidaknya pada barang yang dibeli itu. Selanjutnya, kita sebagai individu harus memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Tetapi kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Individu membuat banyak hal untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk individu lainnya. Kemudian, tipe-tipe individu atau pembeli dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada economic shopper, yaitu pembeli yang berorientasi pada tujuan. Biasanya pembeli tipe ini tertarik untuk memaksimalkan nilai dari uangnya. Yang kedua ada personalized shopper, pembeli yang cenderung untuk membentuk kelekatan kuat dengan staf yang bekerja di toko. Yang ketiga ada ethical shopper, pembeli yang senang untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan lebih memilih membeli di toko lokal atau pasar dibandingkan toko retail. Yang keempat, ada apathic shopper, pembeli yang tidak suka berbelanja dan melihatnya sebagai tugas yang diperlukan tapi tidak menyenangkan. Yang kelima, the rational shopper, yaitu pembeli yang melihat kegiatan membeli sebagai sesuatu yang menyenangkan dan merupakan aktivitas sosial. Yang keenam, pure impulsive buying. Pembelian dalam bentuk ini bersifat impulsif, di mana pembeli ini merupakan hal yang baru dan pelarian yang melanggar pola pembelian norma. Yang ketujuh, reminder impulse buying, merupakan pembelian yang muncul ketika pembeli melihat suatu barang, kemudian mengingat bahwa barang tersebut telah habis atau tinggal sedikit, atau dapat juga mengingat karena iklan atau informasi lainnya mengenai barang tersebut, dan dari keputusan membeli sebelumnya. Yang kedelapan, suggestion impulse buying, merupakan pembelian yang muncul ketika pembeli melihat suatu produk untuk pertama kalinya dan membayangkan kebutuhan untuk barang tersebut.
walaupun pembeli tidak memiliki pengetahuan mengenai barang tersebut. Yang kesembilan ada plan impulsive buying, merupakan pembelian yang muncul ketika pembeli masuk ke dalam toko dengan harapan dan niat untuk melakukan pembelian dan berdasarkan penawaran-penawaran yang ada. Selanjutnya, cara mengatasi impulsive buying, yaitu dengan melakukan pendekatan dari keuangan dan pendekatan psikologis. Permasalahan seseorang yang gemar melakukan impulsive buying itu terdapat pada dirinya sendiri, bukan salah temannya ataupun salah penjual yang memasang promosi. Yang pertama, kita harus melakukan terapi keuangan. Suatu usaha pengobatan pola pikir dengan memasukkan informasi-informasi langsung ke pusat otak atau menjadi top of mind. Yang kedua, kita harus membuat anggaran belanja. Dengan kita membuat anggaran belanja, kita jadi tahu apa saja yang kita butuhkan dan kita bisa lebih mengontrol pengeluaran supaya tidak terjadinya impulsive buying. Selanjutnya yang ketiga, buat daftar belanjaan tetap. Dengan begitu kita akan tahu kebutuhan apa saja yang kita butuhkan setiap bulannya atau setiap saat. Jadi ketika belanja kita tidak belanja secara berlebihan. Yang keempat, ada baiknya kita belanja menggunakan uang cash. Dengan begitu kita akan tahu nih seberapa banyak sih pengeluaran kita pada bulan ini atau pada minggu ini. Jadi kita nggak perlu menghutang atau meminjam uang pada orang supaya kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan tetapi tidak kita butuhkan. Begitu.